Bukan dari Bapak Presiden untuk itu silakan. Turut menjadikan tolak ukur untuk setiap tahun ke depan bagaimana pemerintah akan menilai naik atau turunnya dana desa juga ya Pak Kadis yang menentukan juga. Jadi ini sangatlah penting untuk kita, terutama untuk pemerintah desa Sumberpulau terkait dengan pendataan ini. Saya juga memberikan laporan kepada Pak Camat dan Pak Kadis yang menghubungkan di sini, laporan pendataan SKDS di Desa Sumberpulau pertanggal 24 Juli 2021. Data yang sudah terupload ini Pak, yang sudah terupload survei desa jumlah itu 1, survei RT jumlah 16, survei keluarga jumlah 503 dari total 1176 keluarga. Survei individu jumlah 1055 dari total 3618. Ini keterlambatan kita saat ini kita kembali dikarenakan sulitnya mengupload, Pak. Sulitnya mengupload, dan dalam aplikasi itu memang karena mungkin SKDS itu bukan hanya untuk Data 7 saja atau bukan juga Majalengka saja, tetapi seluruh Indonesia ya Pak. Jadi kesulitan dengan akses yang diberikan sehingga memperlambat proses pendataan. Akan tetapi ini masih tetap dilanjutkan, masih tetap dilakukan, dan insya Allah secepatnya kita bisa tuntaskan. Mungkin itu saja. Pertama-tama ini Pak, kita juga melaporkan kenaikan angka terpapar COVID. Sampai dengan hari ini ada tambahan 2 orang yang ada di pabrik sepatu yang dihitung. Jadi kita mohon agar Pak Camat juga bisa menyampaikan hasil Pak Kabus, mohon segera diminta. Penetapan atau musdesus tentang validasi dan pemutakhiran data SDGs. Ya, kami sampaikan terima kasih Pak Kubu. Ya, karena kita target di minggu ini pingin tuntas semua. Saya sudah melaporkan termasuk ke Pak Kadis, Pak Bupati, bahwa desa-desa di Jati 7 sudah dilakukan penetapan kaitan IDM desanya, di mana sudah saya sampaikan 4 desa mandiri, 10 desa maju, dan hanya tertinggal 1 desa, yaitu desa berkembang Pak Kadis, yaitu desa Pangkalan Pari Pak. Nah, desa Sumberkulon ini status desanya masih bertahan di desa maju Pak. Ya, jadi ini tahun kedua setelah ditetapkan tahun 2020 IDM desa Sumberkulon menjadi desa maju, dan tahun ini juga IDM-nya masih bertahan di desa maju. Harapan kami ya, dengan adanya musdesus penetapan dari pemutakhiran data SDGs sebagai bahan dan arah kebijakan bagi pemerintah desa, sehingga hasil datanya bisa berdampak terhadap kebijakan Pak Kubu untuk melaksanakan program kegiatan di tahun 2022, sehingga secara IDM juga bisa meningkat untuk 2022. Sumberkulon syukur menjadi desa mandiri, itu harapan. Ya, kemudian kepada para petugas pendata untuk melaksanakan petugas pendataan berkaitan dengan IDM dan SDGs ini. Ya, dan alhamdulillah apa yang dilaporkan sepintas Pak Kubu, meskipun dari sekian banyak data yang harus dituntaskan, baik karena masih ada yang terkendala karena maintenance-nya yang memang terkendala, artinya terus dilakukan sampai dengan tuntas diselesaikan.
yang kami hormati Ketua BPD, stafsus anggota BPD, yang kami hormati rekan-rekan pendamping desa ini ya, lengkap, alhamdulillah. Ini beliau-beliau ini yang mengawal terkait dengan pendataan SDGs desa, input IDM berbasis SDGs. Semuanya Bapak Ibu yang tidak bisa saat ini, mungkin selain Pak Camat yang sangat bergembira, salah satunya mungkin saya juga Pak Camat, karena terus terang saja pada saat tanggal 31 Mei saya mendapatkan informasi dari teman-teman pendamping desa, ternyata desa-desa yang sudah menetapkan input IDM berbasis SDGs itu hanya baru beberapa desa saja, beberapa kecamatan. Sebagian besar ternyata belum selesai, sehingga pada saat tanggal 31 Mei itu terus terang saja Pak Kubu, saya galau nih. Salah satunya ya kegalauan saya adalah di Jatitujuh. Ternyata Pak Camat ada beberapa yang juga di tanggal 31 itu ada yang menetapkan melaksanakan musyawarah desa khusus terkait dengan SDGs desa. Tapi alhamdulillah ternyata dari Kementerian Desa menyampaikan bahwa ada perpanjangan sampai dengan 10 Juli. Saya berdoa mudah-mudahan sebelum 10 Juli semua sudah tuntas. Dan alhamdulillah ternyata Pak Camat kemarin saya dapat data dan informasi dari teman-teman pendamping desa di Kabupaten Majalengka menyisakan tinggal 9 desa lagi yang belum penetapan indeks desa membangun berbasis SDGs. Insya Allah dengan sekarang hari ini Sumber Kulon sudah melaksanakan penetapan, saya kira saya sangat optimis sebelum tanggal 10 Juli semua sudah tuntas. Kenapa ini sangat penting Bapak Ibu terkait dengan pendataan IDM berbasis SDGs desa ini? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kubu. Salah satunya bahwa dalam rangka penghitungan dana desa untuk tahun anggaran 2022, salah satunya adalah dari hasil pendataan IDM. Jadi bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu, kalau pendataannya belum selesai, maka dana desanya akan seperti apa? Bisa jadi tidak akan turun ke desa, atau kalaupun turun besarannya tidak berubah seperti tahun yang lalu. Nah untuk itu sekali lagi Pak UU, Ketua BPD, relawan desa dan juga teman-teman pendamping desa, saya sangat berterima kasih atas kerja keras yang luar biasa ini. Jangan kendor, jangan lelah, tetap semangat. Walaupun di tengah pandemi tadi Pak Camat menyampaikan, ternyata desa Sumber Kulon termasuk salah satu yang warganya terkonfirmasi positif ya. Ada berapa? 11 lebih. 13 orang. Sustainable Development Goals desa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bu dan Pak Camat, ada 18 poin. Salah satunya terkait dengan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa peduli gender, ya, desa peduli lingkungan, sampai dengan 18. Saya sendiri mau hafalnya sampai susah sekali Bapak Ibu, 18. Jadi ternyata SDGs desa yang 18 item itu tidak untuk dihafal, tapi untuk diaplikasikan dan diimplementasikan. Pada saat itu diimplementasikan, saya yakin tidak perlu lagi kita membaca ketentuan tentang SDGs, langsung hafal di luar kepala. Di APBD Sumber Kulon di tahun 2021 ini sudah mengakomodir 18 SDGs desa tersebut, saya yakin. Karena kalau tidak, ya dana desanya tidak akan turun. Untuk itu aplaus kepada Pak Bu dan Ketua BPD. Karena tadi kalau tidak taat aturan, ya APBD desa kemana wae, cek bahasa Sunda nama,
Ya, punten-punten Pak Bu, dana desa akan bisa disalurkan ke Sumberpulo. Nah, jadi kerja keras, kerja tuntas dari Pak Bu, BPD, dan juga teman-teman relawan pendataan, terus teman-teman pendamping desa dan juga Pak Camat yang terus-terusan berkeliling ke desa-desa di Kecamatan Jatiluhur ini harus sangat luar biasa. Janganlah, tetap bersemangat, karena muara akhirnya adalah untuk desa kita juga. Pada saat kita berhasil menetapkan status desa kita walaupun masih maju ya, tambah lagi nanti mobil ada satu lagi. Bukan lagi mobil ini Pak Bu ya, nanti ada namanya mobil maskara. Karena desa-desa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan mobil maskara itu ya desa mandiri. Nama target 2022 Desa Sumberpulo harus menjadi desa mandiri. Sebenarnya antusias, tapi ternyata ada yang lebih antusias lagi di Sumberpulo. Nah, ini menjadi potensi besar Pak Bu. Punya warga, lembaga, masyarakatan desa dan juga BPD sangat proaktif dan berpartisipasi aktifnya dalam rangka memajukan desa, memajukan desa. Kementerian Desa di bawah kepemimpinan Pak Menteri, Gus Menteri mencoba menyukseskan program pembangunan berkelanjutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dinamakan SDGs, ya, program pembangunan berkelanjutan nasional, dengan pendekatan yang beliau meyakini bahwa SDGs nasional ini akan dapat terwujud secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, manakala desa-desa di Indonesia itu juga bisa mewujudkan SDGs desa. Kalau SDGs desa ada 18 item, dari mulai desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, peduli perempuan, peduli lingkungan dan yang lainnya. Nah, kalau SDGs nasional hanya ada 17. Nah, oleh salah satu tokoh sesepuh, Pak, saya tidak lihat di SDGs desa ini program untuk keagamaan. Sedangkan program keagamaan sangat diperlukan. Melihat generasi muda sekarang yang sudah sangat mengkhawatirkan jauh dari nilai-nilai agama. Tidak juga kesepuhan Pak Haji saat itu. Karena justru di SDGs desa ini menjawab tantangan itu. Salah satunya adalah terkait dengan kelembagaan desa. Nah, itu yang merupakan spirit dari religiusitasnya. Sehingga pada saat desa berembuk, bermusyawarah untuk menentukan prioritas pembangunannya, gitu ya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa, gitu. Nanti solusi dari permasalahan itu bisa dijadikan sebagai program pembangunan desa. Salah satu yang membedakan antara SDGs nasional dan SDGs desa itu yang kearifan dan religiusitas dengan tuntutan zaman yang semakin berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau dulu kan desa itu ya, dulu ini bukan berbicara sekarang. Dulu itu berbicara administrasi desa yang namanya perangkat Pak Bu, mungkin untuk mencatatkan suatu administrasi tertentu itu cukup di balik pintu di kertas rokok. Dulu ini zaman baheula gitu ya. Sekarang sudah nggak zaman lagi seperti itu. Ya. Desa harus melek IT. Makanya kalau di desa tematik itu ada yang dikenal dengan desa digital. Eksis mau maju dan mandiri, ya, seperti sekarang Sumberpulo dengan predikat desa maju, ya, harus paham informasi teknologi informasi. Ya, syukur-syukur nanti Pak Bu juga bergerak ke inovasi-inovasi lain Pak Bu ya. Apakah Pak Bu mungkin arahnya kepada
apa? Desa digital, desa cerdas, atau desa bumdes misalkan. Karena saya yakin potensi untuk pengembangan bumdesnya luar biasa di sini, di Sumber Pulau ini. Semuanya bekerja sama. Nah, jadi Sumber Pulau ini termasuk KAU-nya yang luar biasa dalam mengolah dan mengelola partisipasi masyarakat. Nah, termasuk hadir dalam kesempatan ini dari kelembagaan dan yang lain juga begitu kompak. Itu program baru satu desa di kita yang melaksanakan Jumat Berkah itu di sini, Pak. Sampaikan dari perangkat desa pada intinya hanya menyimpulkan bahwa pendataan SDGs ini merupakan program upaya terpadu desa dalam rangka mewujudkan arah pembangunan desa dan mewujudkan program nasional berkelanjutan. 4 basis kegiatan SDGs yaitu survei. Yang pertama survei individu, survei keluarga, survei RT, dan survei desa, sehingga pada hari ini nanti akan ditetapkan oleh Desa Sumber Kulon hasil survei tersebut menjadi tadi dasar arah kebijakan pembangunan desa, sehingga nanti di samping dokumen RPJMDes yang ada di Desa Sumber Kulon, nantinya juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Camat menjadi juga arah pembangunan pembangunan desa ketika ada hal-hal hasil pendataan SDGs itu masih kurang optimal. Dari sisi mana lemahnya itu nanti bisa diusulkan menjadi usulan program kegiatan arah kebijakan desa. Itu memang pada awalnya karena banyaknya program aplikasi dari mulai SDGs dan lain sebagainya, kami juga pendamping desa di kecamatan ini juga merasa kebingungan mana dulu yang perlu kami laksanakan. Tapi atas arahan dari Bapak Camat dan pemerintahan kecamatan itu, sehingga dengan dipola strategi melaksanakan pendataan atau penginputan IDM dulu, akhirnya untuk pendataan IDM dapat dilaksanakan walaupun pada dasarnya IDM ditetapkan atas dasar atau berbasis SDGs, baru dikenal namanya SDGs desa. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya program SDGs atau pemutahiran data ini dapat membantu desa tadi dalam membangun arah kebijakan pembangunan desa. Hadis yang saya hormati, Bapak Camat beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya dari RT, RW, LPN, Ketua Karang Taruna. Berita acara musyawarah desa. Berita acara musyawarah desa penetapan hasil pendataan SDGs Desa Sumber Kulon tahun 2021. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemutahiran data desa berbasis SDGs di Desa Sumber Kulon, Kecamatan J7, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021, waktu jam 9 sampai dengan selesai, bertempat di Balai Desa Sumber Kulon. Telah diselenggarakannya musyawarah desa dalam rangka evaluasi akhir pelaksanaan sekaligus penetapan hasil kegiatan pemutahiran data Desa Sumber Kulon berbasis SDGs. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang bertetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa, yaitu 1. Berdasarkan rekap dari hasil pemutahiran data desa dari masing-masing Pokja pertanggal 24 Juni 2021, jumlah kuesioner yang telah terselesaikan adalah sebagai berikut. Nomor 1, data survei desa jumlah 1. Nomor 2, data survei RT 16 RT. 3, data survei keluarga 1176. 4, data survei individu
3.618. Yang kedua, Pokja pendataan desa wajib melakukan pendataan terhadap hasil pendataan, dan apabila masih ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan hingga ditertibkannya surat keputusan desa tentang data berbasis SDGs desa. 3. Upload data SDGs diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal berita acara ini dibuat, dengan catatan sepanjang aplikasi dan disbor SDGs desa dari Kemendes PDTT bisa berjalan dengan baik. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mestinya. Saya selaku hari ini ditetapkan